morning everyone. So here I would like to explain the next material that is about English debate. So before it, my name is Aiza, you can call me Icha. So for today I would like to give the material related about English debate. Uh, Basically I assume that all of you guys have learned about this maybe in your course or even in your school. Some teacher or tutors have this have gave these kinds of material, but I would like to give a little bit addition. Maybe you never heard about this one. So for the first one, I would like to give uh, the types of English debate that usually always used in our country, that it's Indonesia. So basically Indonesia always use two types or styles in English debate. So ada dua biasanya yang digunakan dalam English debate. Yang pertama itu British style, yang kedua itu ada Australian style. Jadi kalau Australian style itu yang biasanya biasanya yang sering kita gunakan dalam perlombaan debat bahasa Indonesia bahasa Inggris itu biasanya lebih sering menggunakan Australian style. Jadi di Australian style itu ada tiga orang yang saling berdebat. Jadi ada dua tim yang saling berdebat di sini. Nah, tim ini biasanya kalau dalam English debate itu namanya yang positif itu tim afirmatif atau tim government. Yang kedua itu tim negatif atau tim opposition. Nah, take a look about this one. So during the explanations you will find some phrases or words that you didn't know about it. So ya istilah-istilah dalam English debate gitu guys. Jadi contohnya dalam barusan itu ada tim afirmatif sama tim negatif. Nah, ada tiga orang yang saling berdebat di sini. Kalau British style itu ada empat kelompok yang saling berdebat dan tiap kelompoknya itu ada 2 orang. Jadi nantinya akan ada 8 orang yang saling berdebat. Ada 8 orang seperti itu. Jadi satu tim itu hanya ada 2 orang. Nah, 2 orang di sini bagaimana pembagian job desk-nya? Jadi nantinya akan dibagi bahwa tim oposisi ini ada 2 tim oposisi ada 2 tim dan tim afirmatif juga ada 2 tim. Jadi mereka saling berdebat. Jadi debate itu nggak asal-asalan kayak semisal in our mind ya. Aku dulu juga mikirnya seperti itu bahwa debate itu asal saya tidak setuju, saya setuju, enggak seperti itu kawan-kawan. Tapi nantinya akan ada pembagian waktu. Jadi setiap orang itu berbicara around 5 until 7 minutes itu membicarakan argumennya. Jadi nantinya akan ada podium di mana tempat setiap debater itu mengajukan argumennya. Jadi itu nantinya akan bergantian seperti itu. Jadi itu yang paling enak ya, yang paling mudah itu ada di tim afirmatif pertama. Jadi dia itu hanya menyampaikan argumennya ya. Kalau kuat bukan berarti mereka tidak bisa menjadi juara, tapi untuk kelompok-kelompok setelahnya itu mereka bisa memberikan argumen seperti biasa, tapi mereka akan mendapat nilai lebih ketika mereka merebuttal argumen tim sebelumnya. Rebuttal itu apa? Jadi rebuttal itu adalah sanggahan. Jadi nggak ada kayak yang debate kayak emak-emak gitu guys. Jadi asal saya nggak setuju. Jadi gimana kalau gini? Nggak gitu. Jadi ada mannernya gitu. Jadi di situ di debat itu penilaiannya itu tergantung dari manner, artikulasi. Jadi dalam debat bahasa Inggris yang perlu kita tekankan itu bahasa Inggrisnya. Bukan berarti kita harus cepat bla 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 pronunciationnya
debatnya bagus, nggak usah itu guys. Tapi bobot dari argumen kita. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya itu bukan terletak di pronouns, tapi di articulation. Articulation itu apa? Kejelasan dalam setiap berbicara. Jadi kadang ada orang yang berbicara bahasa Inggris itu tapi ada yang tidak mengerti, maksudnya terlalu berbelit-belit gitu loh guys. Itu mengurangi nilai juga. Jadi apa yang didebatkan dalam debat? Yang didebatkan dalam debate itu namanya motion. Motion itu topik dalam debate. Jadi biasanya ada beberapa macam motion yang mungkin tidak bisa saya jelaskan semua, tapi in common ada dua macam motion. Jadi motion yang pertama itu ada ya saya bahasa Indonesia kan, ada THBT. So here THBT, what is THBT? THBT is this house believe that. Jadi motion macam ini itu motion yang hanya mengevaluasi. Jadi yang akan didebatkan itu nanti apakah ini setuju atau tidak, begitu. Jadi for example ada contoh, this house believe that media should not report the private life of politicians or actors. So jadi nanti tim afirmatif sama tim opositif ini hanya mendebatkan bahwa ini tidak boleh di spread out gitu kehidupan pribadinya artis, kehidupan pribadinya politicians gitu. Jadi kenapa harus tidak di share atau spread out? Nah, yang satunya itu jadi kita juga harus butuh spread out. Jadi mereka itu hanya berdebat apakah saya setuju atau tidak, begitu. Itu argumennya masih muter-muter di situ-situ saja. Tapi kalau motion debat THW atau namanya this house would. So temanya itu for example bisa saja this house would ban the private school. Ini biasanya contoh ini biasanya sering diajarkan pada pemula. Jadi this house would ban the private school. Jadi ada motion yang benar-benar kita debatkannya tidak cuma sekedar kita setuju atau tidak, tapi di sini itu nggak sekedar evaluasi, tapi kita juga harus memikirkan solusi di dalamnya. Kalau misal ini dihapus, jadi misal saya jadi tim opositif, saya setuju untuk tim afirmatif, saya setuju untuk menghapus private school. Nah, ketika saya setuju di sini, saya harus menyarankan atau memberikan solusi. Terus kalau nggak ada private school apa gitu, seperti itu. Jadi saya nggak sekedar saya ngomong setuju, tapi di sini saya memiliki solusi gitu. Jadi nggak sekedar saya setuju atau tidak, seperti itu. Jadi motionnya itu kebanyakan. Kenapa kalau debate itu kalian dapat THW, THBT itu maksudnya apa? Jadi itu maksudnya debate dalam bahasa Inggris itu memiliki kinds yang seperti ini. So that's all for today. I would like to stop these kinds of explanations because I think it's too much. I would like to give the next section in the next day. So thank you for watching.